puji-pujian dari jemaat di Hong Kong. Mereka menyampaikan salam melalui lagu ini untuk kita semua. Silakan dengarkan. Luar biasa. Pak Slamet boleh perkenalkan sedikit ini jemaatnya yang tadi menyanyi dari Hong Kong. Silakan Pendeta Slamet. Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat ITC Lentwis di layar Zoom ini. Ya, saya belum terlalu hafal dengan jemaat-jemaat yang ada, karena waktu itu perjumpaannya cuma satu kali lagi di pertemuan perayaan Natal bersama. Saya cuma ingat beberapa orang, ya, karena saya tinggal di rumahnya, dan juga ingat kelompok Pak Aming karena kami makan-makan di sana dan diajak jalan-jalan. Oke, tadi yang bernyanyi adalah sebagian dari jemaat kami. Jemaat kami 100% adalah buruh migran, atau bahasa sederhananya adalah pembantu rumah tangga dari Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Kesempatan berlibur hanya satu kali, dan satu minggu itu pagi kita gunakan untuk ibadah ada 2 kali, lalu sore hari kami ada pelayanan-pelayanan seperti kumpul-kumpul, lalu bernyanyi bersama, direkam, dan rekaman itu akan kami siarkan ulang untuk ibadah doa tengah minggu, dan juga kalau ada teman yang membutuhkan puji-pujian, kami bagi-bagikan. Jadi lewat puji-pujian tersebut, ada banyak orang dihibur, dikuatkan, dan diberkati. Oke, malam hari ini saya mendahului Pendeta Ari, bukan berarti saya lebih pintar atau lebih hebat dari beliau. Beliau adalah
senior saya, ubannya lebih banyak dari saya ya. Kami adalah sahabat lama yang sama-sama dari STT Iman, ya, lalu terpisah lama, lalu disatukan kembali di WLM. Ketika WLM ini dibentuk, saya mengajak Pendeta Ari untuk bersama-sama bergabung karena beliau mempunyai kekhususan pelayanan, yaitu melayani atau mendampingi orang-orang yang sakit, khususnya terminal ill. Nah, di dalam pendahuluan ini, saya ada beberapa menit saja, saya memberi tema yaitu melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus bagi orang sakit. Pelayanan bagi orang sakit ini adalah pelayanan yang tidak bisa dipisahkan dari catatan Alkitab. Apabila kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, ada 12 kisah penyembuhan untuk orang sakit. Dan yang paling menarik dari kisah itu adalah kisah Panglima Naaman disembuhkan. Mengapa saya katakan paling menarik? Karena satu, Panglima Naaman orang kafir pada zaman itu. Kemudian Panglima Naaman bisa mencari Nabi Elisa oleh karena pembantu rumah tangga yang adalah budak yang bercerita kepada istri Panglima Naaman bahwa di kampung halamannya ada seorang nabi yang bisa memberikan kesembuhan. Lewat informasi dari wanita kecil ini, akhirnya Panglima Naaman pergi mencari Nabi Elisa dan atas kehendak Tuhan, Panglima Naaman disembuhkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa jadi tidak sedahsyat Nabi Elisa yang berkata, pergi ke sungai, mandi 7 kali dan bisa sembuh. Tetapi setidaknya kita bisa melakukan seperti yang perempuan kecil ini lakukan. Ya, di tempat saya ada pelayanan orang sakit. Di tempat saya ada hamba Tuhan yang bisa mendoakan. Di tempat saya ada Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan. Hal-hal kecil ini bisa kita lakukan, baik memberitahu atau menunjukkan. Itu sebabnya saya berkata, menjadi Nabi Elisa, puji Tuhan. Menjadi pelayan kecil, juga puji Tuhan. Asal kita jangan menjadi Gehazi, hambanya Nabi Elisa. Orang lain disembuhkan, dia mau minta komisi. Itu yang tidak boleh terjadi. Nah, kemudian yang terjadi setelah Panglima Naaman ini disembuhkan, ini luar biasa, saudara. Dia yang tadinya tidak menyembah Allah Yahweh, menjadi penyembah Allah Yahweh. Disitulah kita bisa melihat bahwa lewat pelayanan penyembuhan ini, kita menuntun orang yang belum percaya untuk datang kepada Tuhan. Selanjutnya, pelayanan penyembuhan itu dinyatakan dengan sangat jelas di dalam kitab Perjanjian Baru. Kalau saudara tanya dengan saya, ada berapa banyak pelayanan kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ada banyak jawaban, ada yang bilang 37, ada yang bilang sekian, ada yang bilang sekian. Tetapi kalau kita mengacu di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31, di situ dikatakan masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tanda-tanda lain itu termasuk mujizat, termasuk pelayanan kesembuhan dan sebagainya. Itu artinya pelayanan kesembuhan itu banyak sekali dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan tujuan akhir daripada pelayanan kesembuhan itu apa, saudara? Supaya mereka mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, Allah penyelamat. Supaya mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian, pelayanan kesembuhan ini dilanjutkan oleh para rasul. Saudara bisa melihat di dalam kitab para rasul, bagaimana Petrus, Yohanes, ya, mereka memberikan pelayanan kesembuhan bagi orang-orang sakit. Nah, gereja mula-mula juga mempraktekkan pelayanan kesembuhan. Kalau kita ingat akan Yakobus 5 ayat 15, kalau ada orang sakit, biarlah diberitahukan kepada penatua, lalu kemudian penatua mendoakan, lalu mengolesi minyak, dan akhirnya terjadi kesembuhan. Ini merupakan hal-hal luar biasa yang Alkitab beritahukan kepada kita bahwa pelayanan kesembuhan tidak dipisahkan dari pelayanan gerejawi. Apalagi pada zaman sekarang, di situasi pandemi ini, banyak orang sakit dan mereka menanti uluran tangan kesembuhan dari Tuhan. Dalam prakteknya pada zaman sekarang, kita melihat bahwa ada orang mengadakan KKR,
lalu di situ ada pelayanan penyembuhan. Ada orang melakukan pelayanan pribadi, kunjungan-kunjungan pribadi untuk mendoakan orang-orang sakit. Bisa jadi, saudara yang dikasih Tuhan, kita agak tanda tanya dengan KKR kesembuhan lainnya. Tetapi setidaknya, saudara, ya, gereja-gereja karismatik, mereka berupaya untuk menjalankan perintah Tuhan Yesus untuk memberikan pelayanan kesembuhan. Dan kita sebagai kaum Injili, kita yang percaya pada Alkitab, kita tidak boleh berdiam diri. Kita juga harus keluar yang mendoakan orang-orang sakit. Mungkin saat ini kita tidak bisa keluar, tapi setidaknya kita bisa angkat telepon, kita mendoakan mereka yang sakit. Seringkali kita menganggap, oh tunggu saya dulu, seperti pendeta ada kuasa urapan, baru saya bisa melakukan pelayanan ini, saudara. Saya teringat pada waktu saya studi di Singapura, ada seorang ibu yang dokter sudah angkat tangan gara-gara kanker yang ada di perutnya. Sudah dibuka, lalu dilihat ususnya, itu kanker sudah menyebar. Lalu dokter tutup lagi, dokter angkat tangan. Saudara, ketika itu saya mahasiswa yang datang ke Singapura untuk belajar, saya cuma mengimani saja. Tuhan sudah memberikan kuasa, kenapa tidak saya doakan saja, begitu saudara. Ketika didoakan, ususnya yang tadinya tidak bisa bergerak, mulai bisa bergerak lagi. Dan akhirnya singkat cerita, ibu ini dibawa pulang ke Indonesia. Dan ibu ini boleh saya katakan dia tidak meninggal oleh karena kanker. Beberapa tahun kemudian dia meninggal oleh karena kecelakaan di antara perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan. Tetapi badannya sehat. Itu menunjukkan bahwa ibu ini disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya bersuka cita bahwa orang kecil seperti saya bisa dipakai oleh Tuhan juga. Nah, jadi kita jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, jangan ragu-ragu, saudara, bahwa doa orang percaya itu sangat besar kuasanya. Nah, hari ini kita akan dituntun dan dibimbing oleh Pendeta Arianto untuk lebih memahami bagaimana memahami orang yang sakit, bagaimana melayani mereka, bagaimana mendoakan, dan yang terakhir, yang paling penting adalah jikalau orang-orang tersebut belum percaya pada Tuhan Yesus, bagaimana kita membimbing mereka untuk mengenal Tuhan Yesus melalui pelayanan-pelayanan doa, pendampingan orang sakit yang kita lakukan. Untuk lebih jelas, saya serahkan waktu ini kepada Pendeta Arianto untuk menjelaskan, menceritakan pengalaman, dan membimbing kita, sehingga kita semua pada akhirnya setelah sesi ini, setidaknya kita tahu bagaimana melayani orang-orang yang sakit. Silakan Pendeta Ari. Ya, selamat malam, selamat sore, ya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada dalam Zoom meeting ini. Saya sangat-sangat terharu, bersyukur pada Tuhan ya melihat antusias dari Bapak Ibu sekalian mengikuti pertemuan ini. Saya perkenalkan sedikit, saya Pendeta Arianto. Saya adalah seorang konselor dan juga seorang caregiver, ya, pendamping istri saya, seorang survivor kanker endometrium tahun 2016 dan tahun 2018 kanker mamae, kanker payudara. Nah, saya juga tergabung di dalam WLM, sekaligus saya dan istri juga sebagai founder dari satu komunitas yang namanya IC3, Indonesia Christian Cancer Community, ya. Jadi sebuah komunitas dengan satu tujuan, yaitu menginjili, ya, melalui pelayanan kami, ya, mendampingi orang-orang dalam terminal illness, diharapkan mereka mendapatkan dan menemukan Kristus di dalamnya. Nah, puji syukur malam ini saya akan membawakan suatu tema caring for the sick in family atau in the family of Christ. Jadi ini skopnya lebih kecil dan juga lebih luas bisa dipakai. Jadi cara Tuhan, jadi saya pertama-tama ingin membagikan bagaimana cara Tuhan membimbing, ya, membimbing keluarga saya. Nah, sungguh luar biasa Bapak Ibu, ya, kalau dilihat bagaimana Tuhan membimbing kami. Nah, ketika istri saya divonis dokter kena kanker endometrium stadium akhir, saya sebagai suami mengalami kondisi yang sangat stres, ya. Pikiran selalu muncul hal-hal yang, ya,
is finished, selesai sudah. Nah, dan di samping itu saya juga diperhadapkan ya bagaimana berusaha mengobati istri yang sedang sakit ini, ya terminal ill ini. Nah, waktu itu saya membawa istri dengan anak kami yang kecil ke pengobatan di Malacca di Malaysia. Nah, menjadi masalah besar adalah anak kami 3. Nah, kami harus meninggalkan 2 di Surabaya. Waktu itu umur mereka baru 14 dan 12 tahun. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya sungguh bergumul bagaimana saya bisa caring mereka, bagaimana saya merawat mereka, memperhatikan mereka sangat terbatas. Satu sisi harus mendampingi istri pengobatan, dan sisi yang lain nggak bisa. Nah, di tengah pergumulan itulah saya berdoa, Tuhan tolong bagaimana anak kami di Surabaya. Nah, satu cara yang Tuhan pakai bagaimana menopang kami, meng-caring kami, yaitu Tuhan mengutus satu keluarga yang dulu waktu pertama kali mereka tiba di Surabaya, mereka orang Medan, datang ke Surabaya mau membuka usaha mereka, tak disangka suaminya kena nasofaring. Nah, waktu itu kami sebagai gembala menemani dia dan anaknya dititipkan ke tempat kami dan kami merawat, dan mereka suami istri pergi berobat di Singapura. Ternyata keluarga itulah Tuhan pakai menjadi alat untuk caring, ya, mempedulikan, merawat anak kami. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin perlihatkan bagaimana ya Tuhan memakai sahabat-sahabat dari berbagai gereja memberikan caring, kepedulian, dan ini sangat mendukung ya mereka membawa ya pergumulan kami, khususnya istri yang sedang menghadapi kanker stadium akhir, mereka bawa ke dalam doa di hari Minggu, di hari Rabu, doa PD Rabu, mereka juga membawa doa dalam pribadi mereka masing-masing. Hamba-hamba Tuhan yang ada di berbagai gereja, mereka mendukung, mensupport kami. Dan di sana kami pun boleh melihat ya, waktu istri saya selesai operasi dan akhirnya kami harus kembali ke Indonesia ya untuk melanjutkan untuk radiasi. Setelah radiasi 9, istri saya tidak kuat lagi, ya kolaps badannya, nggak kuat. Nah, waktu nggak kuat itulah istri saya datang ke papanya ya di daerah Greenfield, datang ke sana ya sebagai anak, dia curhat kepada papanya, "Pak, saya nggak kuat lagi." Dia cerita, papanya cuma sebut satu kalimat yang membuat sebuah caring yang luar biasa adalah, "Ingat, kita masih punya Tuhan." Kalimat sederhana ini menjadi sebuah titik stepping stone buat kami, total harus kembali kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, saya keluar ke depan mendapatkan telepon. Ternyata telepon yang saya dapat adalah papa saya yang ada di Surabaya, Tuhan panggil pulang ke surga. Jadi dalam kondisi istri yang masih dalam pengobatan, papa saya Tuhan panggil. Nah, dengan berat hati, ya hari itu hari Jumat 21 Oktober, ya dengan berat hati, ya jenazah papa saya dari Surabaya terbangkan ke Balikpapan, saya di Jakarta, dan saya berusaha merawat sampai akhirnya hari Senin saya izin kepada istri, melihat kondisi istri sudah mulai agak baik, tapi belum baik ya, karena istri dari kamar mandi, dari kamar ke toilet jaraknya mungkin sekitar 3 meter, itu pingsan. Jadi dari kamar mandi, dari kamar ke toilet pingsan di sana. Setelah siuman, jalan lagi ke kamar, pingsan lagi. Nah, tapi dengan berat hati saya minta izin ke istri untuk bisa pulang ke Balikpapan untuk mengurus ya orang tua kami. Nah, singkat cerita, selesai pemakaman selesai, hari Kamis saya balik kembali ke Jakarta. Saya kembali melihat istri saya. Nah, waktu saya di Balikpapan, saya berdoa, Tuhan tolong bagaimana mendampingi istri saya. Tuhan bukakan jalan. Ternyata cara Tuhan memberikan kepedulian, mendampingi istri saya, Tuhan mengutus seorang semu, teman
mendampingi istri saya yang sedang lemah tersebut. Jadi luar biasa. Tuhan izinkan, Tuhan memakai orang-orang di sekitar sana untuk caring kepada istri kami ya yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Nah, waktu saya tiba hari Kamis dan melihat kondisi istri sudah mulai baik, sungguh satu peristiwa besar lagi terjadi. Papa dari istri saya, ya Pendeta Ferry Yosua, Tuhan panggil kembali ke surga. Jadi dengan peristiwa yang berturut-turut ini, saya terus terang mengalami sebuah pergumulan, demikian juga istri saya. Ya, pergumulan yang sangat tidak mudah, ya. Maka di tengah kondisi yang berat, yang penuh khawatir, ya, penuh emosi ini, kita bergumul bagaimana Tuhan menghadapi ini. Tapi luar biasa, ya, Tuhan menyertai. Dan saya mundur sedikit, waktu istri saya akan menjalani operasi besar tersebut, ya, pengangkatan rahim, karena kankernya dari rahim sudah menyebar ke kedua indung telur, menyebar ke serviks, menyebar ke kelenjar getah bening, dan dokter bilang kemungkinan besar ada di paru-paru. Nah, dalam kondisi seperti itu, kami juga kembali diperhadapkan kondisi yang sangat berat. Dan kami tanya dokter, dok, berapa biaya total seperti ini? Oh, kami nggak menyangka dan memang sangat besar biayanya. Dan akhirnya kami izin kepada dokter, baik dok, kami pulang dulu ke penginapan, kami mau gumulkan. Tapi dokter bilang jangan lama, karena ini stadium akhir dan ini progresifnya. Nah, kami kembali ke hotel, kami bergumul, Tuhan sangat tidak mungkin buat kami untuk membiayai pengobatan itu. Dan sangat besar. Di tengah pergumulan itu, saya sungguh bersyukur pada Tuhan, cara Tuhan caring kepada kami, ya. Tuhan memakai seorang teman, ya, banyak sahabat yang mendukung salah seorang teman yang ada di tempat yang sangat jauh, ya, yaitu Boksu Selamat di Hong Kong. Dia turut ambil bagian di dalam pengobatan istri saya. Dia memberikan caring, ya, bukan dengan kata-kata, bukan dengan pemikiran, bukan dengan apa, tapi dengan suatu tindakan yang nyata. Nah, itu juga satu bagian dari caring yang akan saya bahas di bagian akhir. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, caring ini adalah sebuah bagian yang sangat penting ya buat kehidupan kita. Caring di tengah keluarga yang sedang sakit, ya, ada seorang yang sedang sakit, maupun dalam konteks jemaat Tuhan, itu hal yang sangat penting. Nah, saya ajak kita untuk lihat lebih fokus lagi, ya, apa itu caring dan mengapa kita perlu caring, ya. Jadi di dalam dunia di mana kemajuan teknologi yang begitu maju, ya, terjadi modernisasi di mana-mana, bahkan semangat individualis itu begitu kuat. Bahkan di dalam sebuah penelitian, manusia saat ini sudah, ya, tanda kutip, terbelenggu dengan smartphone, ya. Maka muncul satu istilah nomophobia, ya. Nomophobia artinya no mobile phone phobia. Jadi ketika orang nggak megang HP, bingung dia. Oh, ini bagaimana? Apalagi HP-nya baterainya habis, lebih stres lagi. Dia lebih baik nggak makan daripada HP-nya nggak dipegang. Nah, kalau sampai seperti itu, maka terjadi apa? Terjadi di mana manusia yang tergantung dengan HP yang begitu luar biasa, dia mengalami kecemasan yang luar biasa. Nah, maka kondisi seperti itulah membuat kita menyadari bahwa caring itu satu bagian yang sangat penting, ya, bahkan menjadi barang langka di zaman sekarang ini, ya. Nah, namun itu adalah tanggung jawab kita untuk boleh menumbuhkan dan mengembangkan kembali karakter peduli, ya, menjadi tanggung jawab dari kita sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan maupun sebagai anak-anak Tuhan, ya. Setiap orang percaya bertanggung jawab di sana. Yang tadi Pak Selamat, ya, Bapak Selamat dikatakan di Alkitab banyak sekali memperlihatkan, ya. Jadi Alkitab mencatat bagaimana Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi orang percaya untuk mengembangkan, ya, kepedulian itu, caring tersebut. Kepedulian Tuhan Yesus telah
menyembuhkan dan memulihkan banyak sekali ya. Kita kalau lihat di dalam Injil banyak sekali ya Tuhan memberikan caring, perhatian dan memberikan kesembuhan. Dan hal yang paling mendasar adalah kerinduan Tuhan Yesus sendiri, dan dia ingin memakai setiap orang percaya, kita semua yang ada dalam Zoom meeting ini, untuk menyatakan kabar baik dengan menyatakan kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, baik dia dalam kondisi sakit, ya, maupun dia mengalami kondisi stressful karena mengingat masa pandemi seperti ini, ya, Bapak Ibu, 1 minggu yang lalu rekan kami Pastor Max ya membagikan ya PI dengan pakai roti. Nah, caring kita ya salah satu bentuk itu memberikan perhatian ya, memberikan satu buah roti ya, menunjukkan bagaimana kita memperhatikan mereka. Jadi dengan kata lain, komunitas Tuhan sudah saatnya menyatakan kepedulian ini, caring ini, agar orang di sekitar kita mereka bisa melihat ya, menyadari bahwa kami adalah anak-anak Tuhan dan kami ingin membagi kasih Kristus itu dengan mempedulikan mereka. Nah, kalau dalam komunitas umat Tuhan itu lebih mudah ya. Kenapa? Karena kita bisa saling telepon satu dengan yang lainnya ya. Jadi dari Box Sujoni bisa ya caring, dari jemaat pun bisa caring kepada sesama yang ada. Dan kalau pandemi sudah usai, ini bisa diperluas lagi. Kenapa? Karena kita punya tetangga. Nah, itu bisa menjadi cara kita untuk meng-caring keluar lagi. Nah, jadi keserupaan seperti Kristus itu menjadi satu hal yang penting, bahkan menjadi visi hidup untuk kita semua. Jadi kita harus mengembangkan caring kita. Karakter peduli harus menjadi karakter yang muncul dalam setiap orang percaya di tengah dunia yang saat ini butuhkan. Karakter peduli bukanlah sikap kita ingin mencampuri urusan orang lain, bukan. Kita bukan orang kepo, bukan. Tapi kita ingin menjadi nyata, ingin menyatakan kasih Kristus. Kita juga bukan menjadi pahlawan kesiangan, bukan. Tapi karakter Kristus ini merupakan bentuk kematangan dalam diri kita ya, sebagai orang yang dapat melepaskan kepentingan diri sendiri dan mengarahkan kepentingan itu pada orang lain. Karena apa? Karena kita sedang belajar dari Tuhan Yesus. Cara kita melihat, cara kita memperlakukan orang lain tidak berputar pada fokus kepentingan diri sendiri. Karakter peduli bukanlah tindakan untuk melepaskan orang lain dari tanggung jawab pribadi, bukan. Tetapi itu merupakan sebuah perhatian yang diwujudkan dalam tindakan. Dengan apa? Dengan menolong orang itu. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 4 sampai 8 ya. Nah, ini menjadi sebuah dasar yang penting buat kita memperdulikan. Nah, ini kalau dalam orang teologi ini disebut kenosis ya. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan satu teladan bagaimana Tuhan merendahkan dirinya, dia memberi dirinya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, di dalam ayat 4 sampai 8, Filipi 2 ayat 4 sampai 8, di sana Tuhan berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama ya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan inilah gambaran bagaimana Allah di dalam Kristus Yesus memperdulikan keberadaan manusia yang berdosa itu. Dan ini menjadi dasar kita untuk memperdulikan sesama kita. Bahkan lebih luas lagi, ya, memperdulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita akan menemukan musuh yang terbesar. Musuh yang terbesar dari karakter caring kita adalah kepentingan diri kita. Jadi Bapak Ibu,
waktu kita caring, maka masalah yang terbesar adalah diri kita. Maka di dalam dalam caring itu ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Ya, ada 4 hal. Ya, karakter peduli menunjukkan bahwa orang tersebut sadar akan hidup untuk menyatakan terang dan garam dengan membagi hidupnya. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Bapak Ibu, kita caring itu adalah karena kita ingin menunjukkan bahwa kita benar-benar menjadi terang dan garam Kristus. Nah, ya, di dalam konteks yang lebih luas lagi Bapak Ibu, ya, WLM ya, di mana hadir saat ini merupakan wujud dan praktek karakter peduli ya, dengan membantu anggota orang-orang yang kesulitan dalam masa pandemi ini ya. Ada anggota pandemi maksud saya ada anggota dari tim WLM ya, mereka mewujudkan ya satu proyek yang namanya CEO Bersatu Melawan Pandemi. Itu sebuah wujud peduli yang luar biasa. Ya, di dalam masa pandemi ini mereka bisa wujudkan bagaimana mempedulikan orang dengan paket-paket yang ada. Nah, kalau dalam konteks keluarga Kristen ya yang lebih khusus lagi, ketika istri saya sakit, bagaimana saya caring istri saya? Waktu istri saya sakit dan dia nggak bisa bergerak, dia terbaring sakit, dia sangat kesakitan, saya harus membersihkan semua yang ada, membersihkan kotorannya, ya, memandikan dan seterusnya. Dan itu saya lakukan dari hari ke hari dan bahkan juga ya memasak untuk keluarga. Dan saya menjadi house husband. Ya, ini topik yang menarik. Nanti mungkin kesempatan yang lain kita membahas topik ini ya, house husband. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika istri saya selesai operasi ya endometrium, peran saya menjadi luar biasa, yaitu merawat, membersihkan, dan itulah bagian yang boleh saya nikmati karena saya bukan hanya mengatakan kebenaran tentang saya sebagai anak Tuhan meneladani Kristus. Bapak Ibu masih ingat waktu Bapak Ibu menikah, ya, kita pernah berjanji di atas mimbar, saya Arianto menerima engkau, Erika, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan kaya atau miskin, sehat atau sakit. Dan inilah kesempatan buat saya menunjukkan kepada diri saya sendiri yang sudah mengucapkan janji itu, dan sekarang janji itu sedang saya hidupi. Jadi artinya Bapak Ibu, karakter caring ini bisa kita wujudkan di dalam keseharian kita. Nah, yang kedua, karakter peduli merupakan gambaran diri kita yang sehat. Artinya gini, kepedulian lahir dari gambaran diri yang sehat karena kita memahami ya bahwa diri kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dan kita sedang meneladani Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat hidup saya, dan saya adalah ciptaan baru, yang lama sudah yang berlalu, inilah manusia baru. Manusia yang baru, manusia yang meneladani Kristus. Dan ini harus kita wujudkan. Kalau Bapak Ibu belajar manajemen pasti tahu yang namanya hierarchy of needs dari Abraham Maslow, ya. Hierarki itu memperlihatkan 5 tahap, ya. 5 tahap, dan yang paling tinggi adalah self aktualisasi diri. Nah, kalau di dalam iman Kristen, ya, di dalam konteks ini, maka kita di atas dari itu, ya. Aktualisasi itu semua menuju kepada diri kita. Maka kita sebagai anak Tuhan, aktualisasi diri kita adalah menyatakan Kristus yang hidup dalam diri kita. Dan itulah yang menjadi gambaran diri kita yang sehat tersebut. Maka kita dapat melayani dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu, waktu saya menyadari
segala kebaikan Tuhan, dan saya bersyukur saya dapat melayani istri, dan saya bersyukur janji pernikahan yang pernah saya ucapkan itu bukan sebuah pemanis dari sebuah rangkaian ibadah, bukan. Tapi janji nikah itu saya ucapkan dengan segala kesadaran, dan saat ini janji itu sedang saya wujudkan. Mendampingi, merawat, mempedulikan istri saya di dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kanker bisa menggoncangkan kehidupan kita. Tapi sekali lagi, kanker bukan akhir segalanya. Tapi segalanya akan berakhir ketika kita tidak memiliki Tuhan yang membimbing kehidupan kita. Nah, yang ketiga, karakter peduli ya adalah karakter yang murni, yang tidak mengharapkan pamrih. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih, waktu kita merawat, caring orang yang ada sekitar kita di dalam rumah maupun dalam gereja Tuhan, kita menyatakan caring kita dengan otentik, tulus dan murni. Kepedulian kita tidak pernah pakai hitung-hitungan, tidak pakai untung rugi, tapi kita dipanggil untuk memberi hidup kita. Kita dapat melakukannya, ya, seperti Kristus melakukannya. Nah, saya ambil contoh ketika saya, ya, merawat istri yang sedang sakit, dan itu saya lakukan dengan tanpa apapun. Dan memang tidak layak, kita punya agenda tersembunyi. Ya, demikian juga waktu saya melayani teman-teman atau para pejuang kanker yang ada di dalam komunitas kami. Dan kami layani dengan satu tujuan, bagaimana di tengah dia sakit, iman dia boleh diteguhkan, iman dia boleh dikembalikan kepada Kristus, dan iman dia tetap kokoh di dalam dia menjalani proses menghadapi kanker. Bapak Ibu yang terkasih, tidak jarang ya orang yang divonis dokter, ketika dokter membaca hasil patologi, ya setelah biopsi mendapatkan hasil patologi, dari hasil patologi itu dokter membacakan Bapak Ibu kena kanker dengan stadium ini, maka ketika dokter mengucapkan statement itu, siapapun yang mendengar pasti mengalami goncangan. Nah, di tengah goncangan itulah kita boleh hadir, kita boleh menjadi alat Tuhan untuk membawa mereka dan kepada Tuhan. Dan inilah menjadi panggilan dari kita semua sebagai anak Tuhan. Nah, yang keempat, karakter peduli itu merupakan internalisasi dari pengenalan pribadi kita dalam menghidupi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, proses ini tidak ujuk-ujuk ya, sekonyong-konyong muncul. Ya, kita bisa peduli enggak? Kita sudah dibentuk oleh Tuhan dari hari lepas hari. Bagaimana firman Tuhan yang kita baca, yang kita gumulkan, yang kita renungkan, dan bagaimana kita mempraktikkan firman Tuhan, itu terus membentuk diri kita. Nah, karakter peduli tidak bisa muncul dalam waktu semalam, tapi Tuhan proses kita, Tuhan bentuk kita. Karakter peduli ini terus dikembangkan, terus kita kembangkan. Ketika Tuhan memberikan sesuatu yang bermakna dalam hidup kita, kita kembangkan. Dan akhirnya menjadi sebuah pola, ya, gaya hidup kita di dalam kita melayani. Jadi Bapak Ibu, ya, waktu kami melayani di kota Pontianak, ya, kami mendapatkan kabar ada teman di kota Bandung meminta kami datang karena ada seorang ibu yang umur 60-70 tahun kena kanker. Dan itu kanker stadium lanjut. Nah, terus dari pihak keluarga kasih tahu, nanti Muse sama Semu, jangan bicara tentang Tuhan Yesus. Ya, kalau memang nggak memungkinkan untuk berdoa, nggak usah juga. Dalam hati kami, nggak boleh. Itu harus. Tapi yang paling penting adalah kami mau terima itu. Permintaan itu, dan kami suami istri terbang ke kota Bandung. Sampai di kota Bandung,
kami menemui Oma tersebut, kami bicara, ya, menceritakan bagaimana Tuhan menolong istri saya menceritakan bagaimana Tuhan menolong dirinya. Cerita itu berjalan begitu baik, dan saya melihat Oma itu ketika mendengar, matanya kayaknya bersinar, ya, istilahnya melek gitu. Dan dia minta istri saya mendekati dia, duduk di samping dia. Dan Oma itu bilang, Noni, ya, coba raba belakangnya. Istri saya raba, sambil cerita, sambil meraba belakangnya. Istri saya cerita bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan istri saya. Dan sampai akhirnya, ibu itu minta, tolong Pak Pendeta, Ibu doakan saya. Dia yang meminta. Dan akhirnya kami mendoakan, ya, itu pelayanan kami lebih dari 2 jam di sana. Dan setelah selesai, ya, kami pamitan, dan ibu itu berpesan, nanti datang lagi ya, saya senang, saya ingin ketemu kalian lagi. Nah, selama pertemuan 2 jam lebih itu, kami hanya menyampaikan bagaimana kasih Tuhan menyertai istri saya, bagaimana kuasa Tuhan menopang istri saya menghadapi masa-masa sulit, bagaimana cara Tuhan firman itu menjadi pelita, penuntun buat kami. Nah, setelah selesai, ya, kami nggak berjumpa lagi. Kurang lebih 2 bulan kemudian kami dapat kabar, ibu itu sudah menerima Tuhan Yesus, mau dibaptis menerima Tuhan Yesus. Namun sayang kami nggak bisa ke sana. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, inilah kenyataan yang ada. Nah, jadi saya boleh simpulkan, jadi Boksu Selamat, ya, sudah ingin kita memahami, ya, saya ulangi. Jadi bagaimana caring di dalam keluarga atau di dalam umat Tuhan. Nah, ketika Tuhan memimpin kita, menggerakkan kita, mendorong kita, atau memberi kita ide kepada kita, kita lakukan. Kita lakukan. Ya, ada 4 hal yang dapat kita lakukan dengan perkataan kita. Perkataan kita bukan dari hikmat manusia. Perkataan kita bersumber dari firman Tuhan. Kita dapat mengungkapkan kepedulian kita dengan kata-kata kita. Kita dapat memilih kata-kata yang tepat, apa yang dapat kita sampaikan kepada orang yang sedang berbicara dengan kita, yang sedang dalam keadaan sakit terminal ill. Kata-kata peneguhan, kata-kata penguatan, bukan kata-kata yang memperlemah dia, tapi kata-kata yang memastikan. Seperti yang kami lakukan. Ibu yang terkasih, Ibu, waktu kami mengalami kondisi seperti ini, kami diingatkan dengan firman Tuhan. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Ya, Tuhan itu gembala yang memimpin kami. Ya, saya sebagai gembala. Saya nggak takut. Karena apa? Karena Tuhan adalah gembala yang agung. Kami memakai Mazmur 23 yang kami coba terapkan dalam diri kami. Kami seperti domba yang membutuhkan gembala yang tidak berdaya. Jadi dengan kata-kata kita meneguhkan dia. Ya. Lanjut lagi, bahkan ketika kami harus melewati lembah kekelaman, waktu istri saya sangat kesakitan, sangat tidak berdaya, sakit sampai guling-guling. Tapi ada gada dan tongkat Tuhan, itu tanda kehadiran Tuhan yang memimpin. Pegang itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi perkataan kita bukan hikmat manusia, bukan kata-kata motivasi, bukan. Tapi firman Tuhan. Mazmur 62. Ya, Tuhan adalah kota benteng tempat perteduhan. Ibu, ketika kita menghadapi masa sulit ini, jangan takut Ibu. Banyak berita yang kita dapat, tapi kita punya Tuhan. Tuhan adalah kota benteng kita. Tempat kita berteduh, berlindung.
Jadi jangan takut, ya. Jangan takut dengan berita atau dengan COVID yang ada. Kuatkan iman kita, karena kita punya Tuhan hidup. Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan ini kita sampaikan dengan menunjuk bahwa kami sudah mengalami dan kami akan terus mengalami penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena kami mau dan kami terus menyerahkan hidup ini. Jadi kita bisa mengungkapkan, ya, kebenaran firman Tuhan dengan kata-kata. Ya, kadang kami memakai video call. Ya, ketika kami video call, ya sebelumnya kita WA dulu. Ya, WA, isinya apa? Isinya kami menanyakan bagaimana kabar ibu, apakah ibu nyaman? Ya, kalimat ini penting Bapak Ibu sekalian. Waktu kita kirim WA, apakah ibu nyaman atau bapak nyaman jika kita komunikasi dengan video call? Kalau dia nyaman, berarti kita tak langsung. Kalau dia nggak merasa nyaman, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Lain kali kita kontak lagi ya. Tuhan tolong. Jadi kata-kata ini penting, ya. Apakah ibu atau bapak nyaman dengan keadaan saat ini? Ya, saat ini, kalau nyaman, saya bisa telepon, ya. Jadi kita bisa pakai video call atau Zoom, ya, untuk menjangkau mereka. Yang kedua, dengan perbuatan kita, ya, perbuatan atau kepedulian kita, ya kita melayani, ya. Nah, dalam masa pandemi ini kita bisa melayani juga melalui apa? Kita bisa kirim, ya, kirim ayat-ayat penguat, ya. Dan ayat-ayat ini penting meneguhkan iman dia. Jangan takut sebab Tuhan beserta dengan kita. Dan masih banyak lagi ayat firman Tuhan yang membuat kita teguh di dalamnya. Jadi dengan perbuatan mengirim pesan, menelpon, salah satu juga perbuatan kita, ya, dengan kata-kata dan juga dengan action perbuatan. Dan yang ketiga dengan pemikiran kita. Nah, pemikiran yang benar, ya, ini harus kita sampaikan. Ketika orang yang kena kanker atau terminal ill, pikirannya sedang pasti kalut. Ya, salah satunya apa? Jangan-jangan saya ini kena karena dosa saya. Karena papa saya dulu begini, maka saya kena. Jangan-jangan saya ini seperti ini dan segala macam. Nah, pemikiran-pemikiran yang nggak benar ini atau ketakutan-ketakutan yang didapat ketika kita melihat, ya, kondisi sakit ini melalui dokter Google, ya, kita lihat penyakit saya ini misalkan nasofaring dengan stadium 4, akibatnya apa? Wah, langsung stres. Nah, dalam kondisi stres ini kita sebagai teman atau hamba Tuhan, kita bisa memberikan pemikiran, memberikan masukan kepada teman kita yang sedang bergumul, ya, seperti Filipi 4 ayat 8-nya. Jadi semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar, ya kita isikan ke dalam hati dan pikiran orang yang sedang bergumul, yaitu memberikan pengharapan, ya. Jadi terus-menerus kita mengisi bejana rohani orang tersebut, jangan sampai kosong. Karena kalau bejana rohani orang itu kosong, diisi dengan ketakutan, diisi dengan berita-berita yang negatif, dan itu sangat menguras energi. Dan itu menjadi tanda yang tidak sehat untuk psikisnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, nah yang keempat, ya, kita bisa memberi atau pemberian, ya, something, sesuatu yang nyata. Ya. Nah, ini adalah hal yang penting. Jadi kita memberi bukan pada waktu Natal atau Paskah, ya, atau bulan misi. Kita bisa memberi sesuatu yang dapat ia pegang, dapat ia rasakan, ya. Bukan hanya pelayanan, bukan dengan pemikiran, bukan dengan perkataan, tapi sesuatu yang boleh dia nikmati, ya. Ada yang memberikan paket
seperti teman kita di WLM, ada yang memberikan apa? Nats Alkitab atau Alkitab ataupun figura yang memberikan tulisan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengakhiri sesi ini, saya sungguh berdoa ya agar Bapak Ibu semua dapat memberikan dan menyatakan caring kita dengan murni, tulus, genuine, otentik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan pada akhirnya saya sungguh berdoa agar kita semua dapat ucapan dari Raja Agung kita yang berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan Bapakku sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Dan di ayat 40 katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ada 4 hal yang dapat kita lakukan, yaitu dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan pemikiran kita, dengan pemberian kita. Dan ini semua pasti menjadi sesuatu yang mendorong orang tersebut untuk bisa merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan bukan hanya kalimat, bukan hanya pemikiran, tapi juga ada bentuk yang boleh dia pegang. Dan saya juga merasakan, ya. Nah, paling akhir saya ingin cerita satu kejadian ketika tahun 2018, ketika istri saya terdiagnosa ada CA mamai di payudara kiri. Kami mendapatkan dukungan dari banyak teman dan akhirnya kami menjalani mastektomi radikal. Jadi artinya payudara dibuang semua, termasuk kelenjar getah bening yang ada di bawah ketek itu semua dibuang. Ya, dan itu membuat tangan di mana payudara itu dibuang itu menjadi tangan golden hand. Nah, singkat cerita, istri saya sudah melewati semua itu dan biaya pengobatan sudah lunas dan masih sisa 10 juta. Dan dokter rumah sakit itu bertanya, apakah mau dibiopsi payudara ini untuk melihat stadium berapa untuk pengobatan lanjutan, mau di kemo, mau di radiasi. Nah, istri saya dan saya bertanya, dokter, operasi istri saya ini sudah bersih atau enggak? Dokter itu bilang sudah bersih. Kenapa? Karena cakupannya dia ambil luas sekali. Ya, misalkan ini kecil, ya, dia ambil semua dibuang. Ya, jadi artinya clear, bersih. Oke. Kami dan istri memutuskan, dokter, kami tidak melanjutkan lagi pengobatan karena memang sudah bersih dan payudara itu nggak perlu dibiopsi lagi. Kami sampai di sini saja karena dokter sudah menyatakan ini sudah clear, sudah bersih total. Bagus, kami terima dan akhirnya kami pulang ke Pontianak. Waktu itu kami di sana dan di tengah pergumulan itu ternyata ada seorang ya survivor juga ya yang tengah berjuang dengan payudaranya. Ya, payudaranya dioperasi tapi pecah. Nah, istri saya tanya kepada saya, "Pak, kita perlu bantu ibu itu." Nah, di tengah pergumulan itu Tuhan menitipkan satu pesan, berikan semua uang yang ada. Ya, dana yang tersisa 10 juta itu. Buat kami jumlah itu besar. Ya, dan itu memang kami butuhkan untuk kehidupan. Tapi ada yang lebih penting lagi. Tuhan menitipkan satu pesan, berikan itu semua. Dan di sana istri tanya saya, kalau Tuhan mimpi, baik kita lakukan. Ya, kita beri semua untuk menolong ibu itu. Dan ibu itu boleh mendapatkan
ya, caring yang Tuhan titipkan dari kami kepada dia. Singkat cerita, ibu itu boleh dirawat, tapi akhir cerita ibu itu juga akhirnya pulang ke surga. Jadi Bapak Ibu, caring for the sick in the family of Christ bisa kita lakukan dengan 4 cara. Dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan pemikiran, dan dengan pemberian. Kiranya Tuhan menolong kita, dan saya serahkan kembali, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Arianto untuk pemaparannya. Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan bisa bertanya langsung atau bisa di chat, diketik di kolom chat. Ya, saya harap kalau dengan pertanyaan kita bisa lebih lebih detail ya, lebih praktis. Jadi tadi saya sampaikan agak konseptual. Nah, kalau ini ya bisa lebih praktis. Silakan ya, Bapak Ibu sekalian. Saya yang bertanya duluan deh, Pak Ari. Oh ya. Ya, Pak Ari tadi kan sempat ada menyinggung soal caring dan kepo gitu ya Pak ya. Jadi kadang orang kan caring sama kepo itu kan beda-beda tipis katanya kan. Gitu. Nah, terus kan Waktu Selamat juga pernah ngomong soal beliau ngutip tentang Ayub yang berkata pada orang, kalian ini penghibur sialan gitu kan, Ayub ngomong seperti itu. Nah, maksud saya, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya supaya kita itu ya menunjukkan caring yang benar gitu, tidak berujung kepada sikap kepo gitu jadinya Pak. Ya, ini memang Betty ya, beda-beda tipis, tapi hal yang paling mendasar kita jaga hati kita. Ya, kita jaga hati kita, jaga motivasi kita. Jadi waktu kita caring, waktu kita mempedulikan orang itu, ya, merawat orang itu, jangan mengizinkan satu celah pun buat iblis masuk. Ya. Nah, kalau itu masuk, maka kita bisa kepo, kita bisa memanfaatkan orang tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu ini memang sikap hati kita harus kita jaga. Saya ambil cerita waktu saya masih kuliah di Satya Wacana, ya. Waktu itu saya ambil jurusan ekonomi, saya mendapatkan beasiswa dari kampus. Nah, teman saya ambil fakultas hukum, ya, yang lebih kakak tingkat, dia sedang menulis skripsi. Dia datang ke saya, dia minta tolong, ya, minta tolong untuk membiayai untuk skripsi dia. Saya lihat, saya ada dana cukup, ya, karena saya dapat beasiswa, baik, saya bantu, jadi dana yang saya dapat saya kasih ke dia untuk dia selesaikan skripsi dia. Waktu saya membantu dia, caring dia, hati pikiran saya murni, saya mau bantu. Tapi setelah 1-2 bulan kemudian, saya berhadapan dengan sebuah masalah. Tiba-tiba pikiran saya langsung ke sana. Wah, ada teman nih. Jadi saya teman ini fakultas hukum, saya bisa pakai dia, ya, bisa minta dia bantu, bisa, pokoknya dia nggak bisa mengelak deh kalau saya minta dia, karena dia berhutang budi, ya. Nah, jadi ketika pikiran itu muncul, saya secepat mungkin lutut di hadapan Tuhan. Tuhan, buang pikiran ini. Tuhan singkirkan pikiran ini. Dan benar-benar Tuhan singkirkan. Dan saya tidak berjumpa teman saya itu lebih dari 10 tahun. Pergumulan saya selesai dengan baik. Teman itu saya nggak pernah berjumpa lebih dari 10 tahun. Sampai akhirnya Tuhan pertemukan kami pas lagi reuni di Lipo Karawaci. Reuni ketemu, teman saya juga tanya, kok lama sekali kita nggak berjumpa, padahal saya ingin ketemu kamu dan ingin membayar utang saya dulu. Oh, saya bilang itu sudah selesai dulu. Ya, nggak perlu dibayar apapun, sudah selesai. Nah, jadi kita harus jaga hati kita.
Ya, kita tidak mau ngurusi orang lain dan juga kita tidak mau direcoki oleh iblis yang membuat pikiran kita take it for granted. Nah, itu bahaya. Maka jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya, karena iblis bisa mencari celah masuk, kita menjadi hamba yang tidak setia. Seperti itu kira-kira Santo Suryapto. Ya Pak Ari, makasih Pak. Ya. Ya, maka tadi mungkin saya tambahkan lagi, penghibur sialan itu memang kita harus hati-hati, maka pakai kata-kata kita, ya. Jadi ada 4 hal ya, jadi ya kata-kata, pikiran, terus apa? Bapak Ibu masih ingat? Perbuatan, ya, perkataan, perbuatan, pikiran, dan pemberian kita, ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, sorry. Iya, Saya mau tanya. Pak Ivan. Jadi kalau orang sakit biasanya menurut apa yang saya lihat orang sakitnya itu mereka lebih menjadi sensitif dibanding normal biasanya, dan segala gerak-gerik kita yang kita perbuat walaupun normal tetap ya mereka bisa merasa lebih sensitif. Bukan kita kepo atau gimana, mungkin kita pikir orang biasa, tapi mereka pikir kita kepo. Jadi itu persepsi saja. Dan bagaimana untuk menghadapi orang sakit yang menjadi sensitif? Ini pertanyaan susah. Nah, di dalam lapangan kami juga menghadapi orang seperti itu. Yang pasti waktu kami datang, kami izin dulu, ya. Izin dengan mengatakan, ya, apakah memungkinkan kami datang? Oke, kami datang. Nah, kami datang sebagai sesama pejuang kanker, sesama orang yang sedang bergumul. Nah, jadi kami datang bukan memakai status kami, gelar kami, tidak. Kita sama-sama sedang berjuang. Kata yang muncul dalam mulut kami, apa yang dapat saya bantu? Apa yang dapat saya bantu untuk menolong Bapak atau Ibu? Ya, jadi ekspresi kita, gerak body language kita itu juga harus pakai supaya isi hati kita ini sungguh-sungguh keluar, nyata gitu. Apa yang dapat saya berikan buat Ibu? Ya, jangan lupa Ibu. Jadi kita submission, menundukkan diri kita seperti Kristus tunduk, ya. Apa yang dapat saya lakukan buat Ibu? Jadi kepekaan dia, kecurigaan dia itu bisa otomatis itu bisa hilang. Kenapa? Karena waktu kami melayani seorang anak remaja kena leukemia atau apa. Nah, sebelum kami datang, anak itu usir pendeta, hamba Tuhan, dia lempar bantalnya. Anak itu juga ingin bunuh diri, ya. Terus ada hamba Tuhan datang, dia lempar kasurnya, ya, bantalnya lempar, usir. Nah, waktu itu istri saya datang, kami datang sebagai sesama orang yang berjuang di dalam kanker. Kami datang sebagai satu pribadi yang ingin care kepada Anda. Kita diterima, kita bisa dialog, dan ya, singkat cerita, dialog itu berjalan dengan baik. Jadi memang apa yang kita ucapkan dengan apa yang body language kita itu kita harus pakai. Nah, ada satu lagi, seorang ibu, waktu kami datang dia sensitif banget, ya, sensitif banget. Kenapa? Karena dia punya pengalaman yang nggak menyenangkan, ya. Karena beberapa waktu lalu sebelum kami datang, ada hamba Tuhan dari gereja tertentu datang, ibu itu di kasur, hamba Tuhannya ada di depan pintu, ngomongnya jarak jauh. Nah, ibu itu merasa, aduh ini apa, marah gitu loh.
Tapi waktu kami datang, kami langsung dekat dengan ibu itu, langsung istilahnya dekat, ya, ngobrol. Dan dia bilang, kenapa kalian kok bisa seperti ini? Dan dia terus terang ngomong, 1 minggu yang lalu kalau nggak salah ada hamba Tuhan datang, dia bicara di depan pintu. Dan saya jengkel sekali. Emangnya saya menular? Nah, sampai ngomong seperti itu Pak Ivan. Tapi kami datang dan kami tahu, maka teman-teman ketika kita datang ke seseorang yang sedang sakit, kita harus tahu ya, dia sakit apa, sakitnya itu bisa menyebabkan apa, menular enggak. Nah, kalau kayak COVID ya kita sudah tahu itu menular. Kalau kanker itu bukan penyakit menular. Sekalipun itunya pecah, misalkan kayak payudara pecah, itu nggak menular juga, paling bau gitu, bau busuk. Jadi artinya kita yang datang harus siap hati untuk melayani, siap hati untuk tunduk, datang sebagai orang yang mau melayani. Seperti itu Pak Ivan. Terima kasih, Ya. Boksore. Ibu Rita mau bertanya, raising hands atau kepencet? Oh, audionya belum connect. Ya, silakan Bapak Ibu. Oh ya, silakan Bu Rita. Ya. Gimana ini kok aku kok enggak bisa masuk ini gimana ya? Udah masuk Bu? Udah masuk Bu, silakan. Nah, terus enggak kelihatan terus diapain ini Pak? Oh iya. saya assist ya, Tante ya. Ya. Iya, Bapak Ibu silakan. Ada yang mau tanya, silakan di chat atau. Ya, saya mau nanya lagi, Boksore. Oh iya boleh. Ya, jadi apakah setiap orang mempunyai karunia untuk mendekati atau mendekati orang yang sakit ini, seperti yang Boksore bilang, mesti dengan perkataan, dengan body gesture, apakah semua orang expected untuk punya approach seperti itu? Oops. Ya Pak Ivan, ini memang satu hal yang harus kita sadari bahwa ketika kita datang dalam nama Tuhan. Artinya kita minta Tuhan memimpin kita, menolong kita, supaya waktu kita datang, kita bisa jadi berkat Tuhan. Ya, nah yang tadi yang saya lupa ya, yang tadi ibu yang kami layani itu dia punya 2 anak. Nah, waktu kami datang, kami langsung dekat ke ibu itu ngobrol. Ternyata dari obrolan kami, ternyata ada sesuatu yang kami rasakan kayak bukan masalah kanker ini. Ada sesuatu yang behind the cancer gitu loh, yang membuat ibu ini begitu drop. Akhirnya kami coba gali, ternyata hubungan ibu ini dengan kedua anaknya, khususnya anak laki. Nah, dari percakapan itu akhirnya istri saya ngomong berdua, anak-anak semua kumpul di tempat tidur mama. Sekarang ya, anak-anak ngomong apa yang menjadi sesuatu yang tersembunyi ini. Karena kami merasa ada something, ya ada sesuatu yang tersembunyi yang membuat mamanya itu begitu depres banget. Bukan kankernya. Kanker itu cuma permukaan, tapi yang mendasar itulah yang harus kita bongkar. Ternyata mamanya punya kepahitan dengan anak lakinya. Ya. Akhirnya ya kami buat rekonsiliasi. Sekarang Kokoh minta maaf sama mama. Yuk. Dede minta maaf sama Kokoh. Akhirnya semua saling memaafkan. Dan yang saya lihat itu adalah ibu itu masih terbaring dan kami minta mama boleh doakan untuk kedua anak mama. Dia langsung bangkit. Mukanya yang tadi sudah pucat itu tiba-tiba kayak merah kembali. Dia pegang tangan kepala anaknya, dia doakan.
setelah doakan dia merasa kayak ada kelepasan di sana. Dan anaknya yang perempuan bilang, "Ma, nanti waktu saya wisuda, Mama datang ya, Mama sehat ya." Nah, istri saya juga menegaskan, "Ya, baik, Mama nanti saya dorong ya untuk menghadiri pernikahan anak Mama, wisuda dari anak Mama." Itu di Jakarta. Kami waktu itu di Surabaya. Ya, Mama ya. Ternyata Tuhan hanya memberikan setelah kami ketemu 7 hari. 7 hari kemudian ibu itu meninggal. Ya, jadi Pak Ivan, tidak semua, tapi memang pimpinan Tuhan itu, pimpinan Roh Kudus itu penting. Ya. Nah, sebagai orang yang mengunjungi atau pelayanan perkunjungan, ya memang kita perlu kepekaan, perlu juga memakai body language kita untuk mengekspresikan kesungguhan. Ya, kalau dibilang karunia, memang itu ada salah satu karunia, ya, karunia pendampingan. Ya. Tapi Pak Ivan juga sudah ambil bagian caring, ya, CEO caring itu luar biasa Pak Ivan. Puji Tuhan. You Tapi can kalau do. saya pendekatan langsung ke orang sakit, mesti perlu belajar. Ya, bisa. Nanti kita buka kursus khusus. Boleh Bapak Ibu sekalian? Terima kasih, Pak Ferry. Thank you. Ya, sama-sama. Pendeta Arianto, selamat sore. Ya. Saya Ibu Ruth. Ibu Ruth. Saya mau tanya yang dari Sunter. Oh, mau tanya lama. nih. Ya. Senang sekali dengar kesaksiannya dan pengarahan pada sore hari ini. Saya mau tanya nih, kalau kita membesukin orang atau mendoakan orang yang sakit, tapi biasanya yang dibesukin ini ya, terutama sebelum COVID ya, itu kalau dia melihat kita, dia pasti, apalagi maaf ya, katanya cancer ya, dia akan mikir, ya kamu nggak ngerti penderitaan saya. Nah ini kita sudah berusaha untuk pakai apa gitu, tapi kadang dia merasa kita yang datangin itu tidak mengalami seperti yang dia alami. Akan beda kalau yang datang itu juga pernah mengalami dan sudah disembuhkan ya, seperti Erika gitu ya, pasti itu beda ya. Jadi gimana nih kalau seandainya kita membesukin orang, padahal dia pasti mikir bahwa kitanya ini yang besuk itu nggak pernah ngerti dia punya kesulitan atau sakit penyakitnya itu. Kadang-kadang saya juga sulit untuk memahami. Dia selalu bilang kan ibu nggak ngalami seperti saya. Nah, padahal kita sudah menghibur, menguatkan, mendoakan apa. Iya. Itu bagaimana ya, Pendeta Arianto? Ya. Thank you. Benar, Bu Ruth, itu memang satu masalah yang memang sering dipakai oleh teman-teman para pejuang kanker, ya, berbicara seperti itu. Maka ketika kita mengunjungi, waktu mengunjungi, saya pasti membawa satu rekan seorang pejuang kanker. Ya. Nah, pejuang kanker yang kita bawa ini harus yang sudah bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Ya, kalau kami di dalam komunitas kami membawa mereka memandang bahwa kanker itu adalah sebuah privilege. Nah, itu nggak mudah. Tapi kalau dia bisa menemukan itu, artinya orang itu sudah mengenal Tuhan dengan baik dan mengenal siapa diri dia. Nah, jadi Bu Ruth, dalam kondisi seperti itu memang nggak mudah. Ya, nah mungkin juga ada satu kesalahan besar waktu kita dulu lakukan, ya. Waktu saya juga hamba Tuhan, saya juga mau sharing ya. Waktu saya jadi hamba Tuhan, kadang kita melayani orang yang sakit itu, kadang nggak masuk ke dalam alam emosi dia. Nah, kita datang sebagai hamba Tuhan, kadang datang ya, oke, kamu sakit apa? Oke, kita doa. Tanpa ada touching di dalamnya. Saya ini dapat ini karena saya ditegur oleh seorang teman waktu saya melayani di Makassar, ya. Ibu ini saya layani karena memang ada pergumulan ya berat di dalam keluarganya. Itu berkali-kali layani dan setelah sekian puluh tahun nggak ketemunya di Pulau Jawa. Saya sudah di Jawa tahun 2000-an ya, setelah bisa mungkin 20 tahun ya. Saya ketemu dia di Jawa, di atas sebuah kereta api,
dan di tempat duduk yang bersebelahan. Nah, waktu berjumpa itu saya yakin ada sesuatu yang Tuhan titipkan. Maka saya ajak bicara di restorasi, di tempat restoran. Dia kasih tahu, Muse waktu dulu Muse kunjungi ke rumah saya, Muse melayani. Saya bersyukur. Cuma pelayanan itu nggak kena. Kenapa? Karena Muse waktu itu ya benar mendoakan, cuma nggak masuk, istilahnya nggak tune in dengan keadaan emosi saya. Gitu. Kenapa? Karena waktu itu ya kami hamba Tuhan atau pelayan Tuhan datang ya sebagai satu pribadi yang we are the champion, we are apa aja ya, sehingga kita nggak memasuki emosi dia. Nah, jadi kalau untuk teman-teman sebagai pejuang kanker memang lebih sensitif, maka kita usahakan ya. Kalau misalkan Bu Ruth nggak ada teman, ya bisa telepon ke kami bisa bantu untuk sama-sama mendampingi. Karena kalau orang yang seperti tadi itu sangat mudah, ya Bapak Ibu, teman-teman, ketika orang itu mengatakan kamu tidak merasakan, itu sebuah tanda bahwa orang itu akan mengalami setback, menarik diri dan menutup diri. Nah, kalau itu sudah terjadi itu sangat berbahaya. Kenapa? Daya tahan tubuh akan turun dan itu dia akan cepat ya meninggal. Kalau dia meninggal dalam Tuhan masih bagus. Kalau dia mulai menyangkal, mulai istilahnya kepahitan, kadang ya ini maaf ya teman-teman ya, kadang kami atau kita yang datang itu kurang berhikmat. Kamu kenapa ya? Kamu kayak punya kepahitan ya. Nah, itu kalimat yang sangat menohok ke dalam orang itu. Ya, kita datang bukan sebagai hakim, tapi kita datang sebagai seorang hamba, seorang pelayan yang ingin mendampingi, menuntun orang itu keluar dan melihat ada apa rencana Tuhan dengan kehidupan kamu dengan kanker ini. Nah, maka kami sering ingatkan kanker itu bukan akhir segalanya. Segalanya akan berakhir kalau kamu tidak punya Tuhan. Itulah yang membawa kami untuk ingatkan mereka. Dan yang kedua, kami juga ingatkan, ya, bukan orang sehat yang memberikan nasihat, tapi justru Bapak Ibu yang sedang berjuang dengan kanker, kalianlah menjadi penasihat-penasihat yang ajaib yang Tuhan pakai. Ya, seperti itu. Mungkin bagaimana, Bu Ruth? Thank you banget. Ya. Silakan Pak Selamat. Ya, selamat sore Bu Ruth. Saya adalah pemuda yang nginep di rumah Ibu Ruth 31 tahun yang lalu ketika saya dari Palembang menjadi hamba Tuhan. Saya udah lupa. Berangkat dari Palembang ya, lalu tinggal di rumah Ibu Ruth sebelum masuk STT Iman ya. 31 tahun yang lalu ya. Ya. Oke, tahun 90 saya berangkat. Lalu mampir ke rumah Ibu Ruth ya di Greenfield, lalu masuk STT Iman 31 tahun yang lalu ya. Saya udah lupa. Videonya dibuka lagi dong, Bu Ruth. Videonya buka dong. Ya. Saya mau bagi pengalaman untuk pertanyaan Ibu Ruth ya. Di Hong Kong, paman saya belum percaya Tuhan Yesus, belum percaya Tuhan Yesus. Lalu dia kena kanker, ya dia dengan kanker. Saya bersyukur dia nggak ngomong, lu tahu apa, gue sakit kanker. Dia nggak ngomong kayak gitu, gue nggak kena nih. Ya, nah, nggak kena. Apa yang bisa saya lakukan? Pertama, ketika saya berkunjung, saya harus bawa makanan dulu. Saya bawa makanan, semua yang bisa saya bawa pempek, bakmi, rendang, pokoknya yang dia suka saya bawa. Ya. Sudah itu saya duduk diam nunggu dia ngomong. Duduk diam nunggu dia ngomong, karena saya nggak mau saya disebut penghibur sialan, nggak ngerti apa-apa. Saya duduk diam nunggu dia ngomong, sebab itu kan penghibur sialan tuh gara-gara banyak ngomong menghakimi, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan begitu. Jadi saya tunggu, lalu dia ngomong, aduh sakit sekali ini. Saya sampai mau loncat dari lantai 10 ke bawah ketika serangan itu tiba. Saya duduk, saya ngomong, dengerin dia ngomong. Setelah dia pos ngomong, saya panggil Acik ya, Acik. Ya,
saya tahu Acik sakit sekali. Ya, saya bisa apa? Saya cuma bisa doa. Acik mau saya doakan. Acik yang nggak percaya Tuhan, mau saya doakan. Ya, mau saya doakan. Sampai terakhir, hari itu saya bisa masuk ke rumah sakit ya. Sebenarnya saya nggak bisa masuk ke rumah sakit, saya bisa masuk rumah sakit. Dia sudah kesadarannya rendah sekali. Saya cuma bilang, Acik, Acik harus percaya Tuhan Yesus. Kalau Acik mau percaya Tuhan Yesus, kasih saya tanda, goyangin tangannya sedikit gitu. Goyangin tangan sedikit. Dan dia goyang tangannya sedikit. Dan hari itu hari terakhir, besokannya dia dipanggil Tuhan. Jadi memang kepedulian itu jangan dimulai dari banyak ngomong. Tunggu dia cerita, jadi apa? Nemenin, dengerin dia ngomong apa gitu ya. Ya, dengar sudah dia dengar, udah puas dia ngomong, baru kita ngomong. Saya memahami sakit sekali ya, mau nggak saya bantu dalam doa. Nah, waktu saya bantu dalam doa, minta doain dia terima. Dia terima begitu. Kalau dulu waktu saya datang ke rumahnya, saya doa, dia melek mata begitu. Doa sebelum makan begitu. Saya bawa makanan, saya bilang kita doa dulu. Ya, kamu doa sendiri, saya tunggu gitu. Nah, ini dia mau terima doa. Jadi saya tunggu gitu ya. Nah, kiranya pengalaman ini kita bisa berbagi dan kita tunggu sampai dia ngomong. Jangan kita ngomong kebanyakan. Ya itu saja. Oh, thank you. Masukannya, Pendeta Slamet. Iya. Ya. Si Tuhan. Iya, terima kasih Pak Slamet. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Oh, ada satu nih, Pak Arianto. Kalau mengunjungi orang sakit lalu kita doakan dan orang yang sakitnya akhirnya meninggal, itu gimana, Pak? Ya, itu bisa dua. Kamu punya karunia mendoakan supaya orang bisa take off lebih cepat. Itu nggak mudah loh ya. Jadi nggak, ini cuma just jogging ya. Artinya gini, ada orang ingin meninggal, nggak bisa-bisa. Ya, yang pasti bukan karena doa kita orang itu meninggal. Ya, tapi memang ya ketika Tuhan mengizinkan itu ya nggak apa-apa. Jadi artinya kita datang mendoakan itu pasti mendoakan yang terbaik, ya kan? Ya, supaya dia baik, ya baik secara iman dia, baik secara sehat dia, dan terpenting ya ketika dia meninggal pun dia baik karena dia mendapatkan keselamatan. Nah, jadi waktu kita berdoa ya kita ini perlu kita garis bawahi, kita berdoa kita bukannya Tuhan, ya artinya memberikan jaminan pasti sembuh, itu jangan, ya. Dan ini seringkali dilakukan oleh hamba Tuhan tertentu dan itu menyebabkan ada jemaat mengalami kepahitan dengan hamba Tuhannya. Ya, kenapa? Pokoknya pasti sembuh. Iya, memang itu ada. Tapi sekali lagi kita ini bukan Tuhan. Ya, kita kembali seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Biarlah kehendak Tuhan yang terbaik. Ya, kenapa? Ya kita ngomong. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tuhan kalau menyembuhkan itu sangat mudah, hanya membalikkan tangan. Kalaupun tidak, kamu sudah punya iman di dalam Yesus. Ya, artinya ya kita punya jaminan. Ya, siapapun di antara kita tidak ada yang mansu ya, beribu-ribu tahun, enggak. Pasti ada endingnya. Ya, maka di situ kita selalu ingatkan ya, kalau memang ya, Tuhan pakai kita untuk mendoakan dia, ya kita pakai supaya iman dia kuat, teguh di dalam Tuhan. Dan juga menyadari bahwa kalau memang waktu Tuhan tiba, ya kita nggak tahu seperti itu ya. Pak kalau disalahin gimana Pak? Ternyata. Nah ini teman-teman hamba Tuhan bisa menjawab nih. Jadi ketika disalahin, tuh gara-gara Boksius Slamet yang doakan langsung take off. Bagaimana Boksius Slamet? Di gereja saya punya asisten. Kalau saya doain, jemaat senang, sambung lagi. Giliran saya pergi dia yang doain, jemaat lewat. Jadi orang tua nggak mau dia yang doain. Nah ini fakta. Jadi penginjil Salbian harus hati-hati ya.
Ya, saya nggak bisa jawab nih kalau disalahin bagaimana begitu ya. Dua-duanya doa begitu, dua-duanya doa. Jadi gimana ya? Ya kita harus memberi pengertian dulu sebelum bahwa yang menyembuhkan Tuhan, bukan kita yang mendoakan begitu ya. Tuhan berdaulat. Lalu kita kutip juga kisah dari Yohanes 11 ayat 4 bahwa penyakit ini tidak membawa kematian. Lazarus pada akhirnya kan mati kan, tapi kemudian dia bisa dibangkitkan. Begitu. Jadi ya, hamba-hamba Tuhan muda belajar dulu memahami kejiwaan dari orang-orang tua begitu. Kejiwaan dari orang-orang tua begitu. Karena orang-orang tua kan barangkali dia berharap boksunya yang turun tangan, yang datang yang mudaan begitu. Pas yang mudaan datang nggak kena lagi begitu. Lalu dia blaming dan sebagainya. Ya ini yang terjadi di gereja kami. Itu saya langsung turun tangan, artinya saya nggak bilang, ya memang dia nggak punya kuasa. Enggak lah, saya nggak ngomong begitu. Saya langsung kasih pengertian bahwa siapa saja yang mendoakan, ya kalau Tuhan berkehendak lain, ya lain begitu. Jadi hamba Tuhan itu nggak perlu bersuara, biar pimpinannya atau musuhnya turun tangan memberikan pengertian begitu. Ya, saya kasih sedikit ini ya masukan. Nah, terserah ini satu suasana yang baik ini ya, jadi ada satu dialog. Nah, mungkin nanti mesti buka kelas ini nih, kelas yang saya sebut dengan effective and holistic visitation ya, perkunjungan ini ya, mungkin Pastor Joni. ini jemaat mungkin perlu nanti ya, jadi selain hamba-hamba Tuhan tentu ada layman visitation ya, jadi orang awam. Nah, teman saya mau kasih pendapat sedikit, itu ada 3 saudara. Saya selalu memakai 3 ya. Jadi ke-1 itu hati kita, tadi sudah disinggung oleh Boksu Ari, hati. Nah, kedua kita berusaha peka, saudara. Itu selalu ya. Jadi ke-1 hati ini penginjil Sabian ya. Nanti kalau yang muda jadi jangan takut. Yang penting hati kita murni dan kita beriman. Asal iman kita percaya bahwa Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tapi kita berkali-kali saudara terjadi pada waktu kita berharap dan berserah. Mujizat terjadi. Saya juga mengalami itu, saudara. Ya, jadi pertama hati kita. Lalu yang kedua itu usaha kita. Kita udah berusaha sensitif. Nah, yang ketiga ini bahasa. Nah, tadi yang saya bilang ini bahasa kita bisa kadang-kadang karena keterbatasan kita bisa disalah mengerti dan sebagainya. Tapi jangan takut, saudara. Ya, jadi jangan takut disalahin, jangan. Nah, saya selalu percaya, saudara, sebelum perkunjungan kita selalu ada hati yang Tuhan, saya mau membawa kasih-Mu. Ya, lalu saya berdoa, biarlah ada kuasa kasih, ada kuasa peneguhan. Nah, ini jangan takut. Nah, jadi nanti Tuhan, memang kadang-kadang begitu, saudara. Maafkan ini ya, jemaat-jemaat suka-suka lebih suka dengan hamba Tuhan yang senior. Ya, jadi kalau dulu saya pernah, saudara, mengembala, saya punya kira-kira 3 asisten gitu ya. Nah, itu jemaat suka nakal. Tapi kalau jemaatnya Pastor Joni pasti enggak ini ya. Kalau siapa yang diutus Pastor Joni diterima ya. Nah, itu bisa terjadi, saudara, sudah dikunjungi oleh hamba Tuhan kita, seorang hamba penginjil, dia tetap minta kalau belum dikunjungi oleh Pak Gideon, rasanya belum. Saya bilang enggak boleh, sama kita utus. Nah, itu saudara, ini maka itu mesti ada sedikit penataran ini. Cuma jemaat pun dipakai Tuhan. Ya, jadi saudara, nah ini yang jadi saya mau katakan. Jadi tadi 3, jangan takut, hati kita sudah benar, kita sudah berusaha peka. Nah, cuma memang tadi mesti banyak berdoa sambil berkunjung. Nah, saya juga dari muda begitu, saudara. Jadi sama ya, jadi jangan takut begitu ya. Ini, nah malah saya tadi ada Ibu Ruth ya. Ibu Ruth itu dulu pernah menjadi penginjil saya waktu saya menggembala Greenfield. Ibu Ruth punya karunia tuh. Halo Ibu Ruth, ya saya senang bisa ketemu Ibu Ruth ya. Nah itu Ibu Ruth, saudara, seringkali dia banyak berdoa. Ini, halo Ibu Ruth ya. Ibu Ruth masih ada nggak ini? Ini kesaksian. Saya masih ingat. Saya kalau ketemu ada ibu-ibu, ya, saudara, kadang-kadang saya minta Ibu Ruth yang berdoa. Nah Ibu Ruth tuh dia kalau doakan, saudara, itu ada ibu-ibu yang sudah tenang didoakan Ibu Ruth. Ya, masih ingat ya Ibu Ruth di Greenfield dulu? Iya toh. Ada kan kalau dulu saya belum menikah, saudara ya. Jadi ada ibu-ibu yang kadang-kadang datang dengan masalah-masalah tertentu. Ibu Ruth tolong di samping saya ya. Nah ada ibu-ibu kadang-kadang saudara masalah udah selesai, dia cuma perlu didoakan. Nah Ibu Ruth yang maju. Masih ingat ya Ibu Ruth di Greenfield? Saya masih ingat itu. Didoakan Ibu Ruth tidak banyak kata kadang-kadang. Saudara, Ibu Ruth kalau bilang, Pak Gideon kalau saya banyak kata-kata saya tegang. Kalau khotbah tegang ya. Tapi Ibu Ruth karunia pengembalaannya luar biasa. Ya. Jadi waktu Ibu Ruth doa, ingat nggak Ibu Ruth? Banyak yang tenang ya, jadi jangan takut ya. Itu sedikit masukan saya. Jadi mesti buka kelas penataran ini.
Boksu Joni. Jadi Iya. saudara-saudara, saya berharap ada pembinaan-pembinaan yang membuat lebih leluasa ya. Tuhan berkati. Makasih Pak Gideon. Terima kasih Pak Gideon. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Ari. Kata apa yang sebaiknya dihindari dalam doa untuk orang sakit? Ada kata-kata yang sensitif nggak yang nggak boleh dipakai gitu? Ya. Kalau di dalam doa kita selalu berharap kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, itu harus kita naikkan, dan kita tidak punya otoritas untuk memastikan kamu pasti sembuh, itu harus dihindari. Ya, jadi kata-kata yang menempatkan diri kita seperti Tuhan itu harus dihindari. Kamu pasti sembuh, dalam nama pasti sembuh. Boleh, tapi kita harus kembali lagi, kita ini bukan Tuhan. Jadi saya selalu menyadarkan diri saya bahwa saya ini datang sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, maka yang harus tinggikan adalah Tuhan dan kehendak Tuhan yang harus terjadi. Maka waktu saya memimpin orang itu berdoa, selalu saya mengajak dia untuk berdoa lebih dahulu apa yang kamu mau. Kedua baru saya doa. Sehingga saya mengerti apa yang jadi isi hati dia. Apa yang jadi kerinduan dia, baru saya bisa doakan. Itu satu. Kedua, saya tidak akan memberikan jaminan pasti bahwa kamu akan sembuh. Sekalipun mukjizat itu bisa terjadi. Ya. Tapi memohon dia sembuh itu harus. Ya, sekalipun dia sudah stadium akhir, udah istilahnya udah tidak ada pengharapan, tetap kita mendoakan dia berharap mendapatkan mukjizat Tuhan. Tapi tetap kita garis bawahi, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, karena itulah yang terbaik buat kita semua dan juga buat Bapak atau Ibu yang sedang sakit ini. Kira-kira seperti itu, Sob. Sabian. Thank you, Pak. Ini ada satu lagi terakhir dari Pak Ivan. Oke, jadi untuk Boksu Ari ya, itu kan kita sekarang ngomong dalam konteks kita mendoakan orang sakit yang mungkin di dalam Tuhan atau orang percaya ya, misalnya. Sekarang kalau konteksnya orang yang sakitnya itu bukan orang percaya dan dia sakit keras, bagaimana posisi kita? Apakah kita mendoakan? Kalau misalnya kita mendoakan untuk sembuh, misalnya kita minta Tuhan menolong, sengaja kita bukan Tuhan, kita minta bantuan Tuhan untuk menolong, tahu-tahu dia meninggal gitu, apakah sebaiknya kita tidak doakan atau gimana? Ini pertanyaan sangat menarik, ya, para Boksu. Ini, ya, Pak Ivan memang waktu kita mendoakan itu kan pasti ada keluarga ya Pak Ivan ya di sekitar orang itu. Ya, memang kita harus kasih tahu, ya. Kami mendoakan dengan cara Kristen. Itu dulu. Kalau dia mengizinkan, kita doakan supaya dia disembuhkan, supaya dia mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus, dan kita bisa masuk ke dalam penginjilan. Jadi sebelum masuk ke dalam doa ya kita cerita dulu, kita sampaikan kabar keselamatan itu, baru kita doa. Jadi kalau dia nggak mau mendengar kabar keselamatan dulu, gimana? Ya, tetap garis bawahi dulu, kita ini caranya Kristen. Nah, jadi kalau yang sudah yang sakit kan sudah nggak berdaya kan, dia bisa merespon nggak? Nah, kalau dia nggak merespon, misalnya dia merespon terus, tapi kan disaksikan oleh keluarga. Oke, jadi waktu dia bisa merespon ya kita tetap garis bawahi bahwa saya pendeta, saya mendoakan dengan cara Kristen dan iman Kristen menyatakan seperti ini, yaitu keselamatan hanya dalam Yesus. Nah, kalau Bapak ingin saya doakan dengan cara atau dengan konsep iman Kristen. Kalau dia ngomong iya, nggak apa-apa, kita doakan. Tetap kembali lagi, ya, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dan orang ini mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya. Kalau misalnya dia sampai lewat nanti, apakah kita nggak menjadi santungan? Maksud selamat mau tambahkan?
Di kampung dekat saya tinggal, di gereja Citra dulu, kampung itu seberang orang Betawi. Suatu hari yang sakit itu wakil RT. Saya berangkat ke rumah sakit. Ya, begitu saya tiba di rumah sakit, dia bilang, Pak Slamet, tolong doain saya. Dia tahu saya pendeta. Karena dia tahu saya pendeta, saya berdoa. Harapan saya supaya mujizat terjadi begitu. Ternyata mujizat tidak terjadi. Lalu dia meninggal. Dia meninggal, ya tetap saya kunjungi. Ketika jenazah disemayamkan di dalam masjid, harusnya kan orang kafir kan menurut mereka ya tidak boleh masuk masjid. Tapi saya diundang masuk ke masjid begitu. Saya diundang masuk ke masjid, saya duduk di dalam bersama dengan mereka. Jadi dari pihak RT itu tidak menyalahkan saya bahwa doa saya tidak manjur begitu. Saya tetap doakan saja begitu. Itu. Lalu kemudian dalam pelayanan saya di Hong Kong, ketemu dengan buruh migran yang bukan Kristen, umumnya orang-orang yang belum percaya ini terbuka atas doa. Kalau mereka minta, ya saya doakan. Saya bilang saya doa menurut keyakinan saya, dia terbuka dengan doa-doa tersebut begitu ya. Nah, setelah didoakan, masalah nanti dia terbuka hatinya percaya Yesus atau tidak, itu pekerjaan Roh Kudus begitu. Pekerjaan Roh Kudus. Dan tugas saya sebagai anak Tuhan, ya imamat yang rajani menjadi terang, saya doakan. Ya saya doakan. Memang saya harus sensitif, khususnya kan kita kan tidak mau dituduh kristenisasi, tetapi kalau pihak sebelah sono yang minta didoakan, ya kita doakan saja begitu. Doakan saja dan kita berdoa, kita berharap supaya bukan saja keselamatan jasmani, tetapi juga hatinya terbuka pada Injil Yesus. Itu kayak tabur-tabur roti aja terus. Nah, itu yang bisa saya bagikan dari pengalaman saya gitu. Masih, jadi posisi kita menunggu sampai mereka meminta didoakan. Boleh tanya, boleh nggak saya doakan? Minta izin. Ya, kalau mau lebih aktif sedikit, minta izin begitu. Ya, minta izin. Kalau mau nunggu boleh, tapi kalau rasa minta izin gitu, tapi kalau langsung didoakan tanpa permintaan, mereka bilang begitu, ya. Jadi minta izin. Oh ya, saya tahu kamu sakit, ya. Saya tidak bisa berbuat banyak. Boleh nggak saya doakan? Kalau dia bilang silakan Pak. Ada yang ekstrim tidak mau sama sekali, ya. Apalagi orang Hong Kong, jangankan didoakan, dikunjungin aja pun nggak boleh. Dia langsung jawab, saya nggak usah begitu. Makanya izin dulu begitu, minta izin. Ya kalau dia sudah minta izin, yakin kita doakan Yakobus tadi. Ya. Terima kasih, Bos Slamet. Bos Ari, thank you. Ya. Saya kembalikan ke Mas. Ya, terima kasih Pak Arianto sekali lagi dengan Pendeta Slamet dan Pak Gideon Ang, dan saya menyaksikan nih sangat memberkati sekali malam ini. Mungkin juga ada kelas-kelas berikutnya nanti Pak, ini karena memang pelayanan itu harus holistik. Tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi tidak serta-merta seperti kita berbicara 1-2 jam saja. Saya kira itu melalui satu proses pergumulan. Tapi yang jelas bahwa kita saat ini dipanggil untuk menjadi sesama yang bisa menolong orang lain. Jadi saya kira itu perlu sekali sikap hati yang demikian dalam pemerhatian, di dalam pengembalaan. Resiko ditolak dan sebagainya itu biasa, tetapi bukan berarti di sana Tuhan tidak bekerja. Saya pernah satu kali juga mungkin menyambung pertanyaan Pak Ivan, yang punya kerinduan ini anaknya supaya papanya diselamatkan. Waktu itu operasi dari Jakarta ke St. Vincent Hospital, saya datang ke ruangan operasi, sebelum operasi itu kan ada satu ruangan, dan bapak ini berkata, ini siapa? Gitu ke anaknya. Oh ini pendeta kami di Jakarta, sekarang tugas di Sydney. Dia pakai bahasa Mandarin, saya tahu artinya sedikit. Papa nggak mau didoakan tuh. Nah, terus saya agak peka di situ. Saya bilang gitu, ya Om, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau ada perlu apa-apa, saya ada di Sydney. Pada waktu itu ngomong begitu, salaman. Terus saya ngomong, Tuhan Yesus
memberkati. Enggak doa, tapi saudara itu operasi pertama, operasi berhasil. Saya nggak menyangka hari pertama itu dia berhasil, dia sepertinya kekuatan dia. Tapi nggak tahu hasil daripada operasi jantung itu dinyatakan gagal. Dia harus operasi kedua. Waktu kedua itu dia ada di ICU. Dan dia ngomong sendiri, tolong dong panggil yang kemarin datang itu ke anaknya. Saya nggak tahu itu pekerjaan. Yang jelas kita itu bukan Tuhan, kita alat, ya kan? Kita itu penginjilan itu bukan kita meyakinkan dia, Roh Kudus yang akan meyakinkan. Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Jadi waktu itu singkat ceritanya operasi kedua dia sendiri mau ngomong pribadi, anak-anak keluar. Kayak didampingi satu anak. Anaknya bilang, Papa mau ngomong soal pendeta ini. Terus saya ya ini sikap seperti tadi itu perlu ya, ketulusan hati, kedatangan penuh kerinduan. Dia pikir orang yang punya kerjaan banyak kok mau datang ke ICU. Saya pertama datang saya itu menyempatkan karena saya sangat mengasihi Bapak. Saya bilang gitu. Silakan mau ngomong apa. Rupanya dia ketakutan, rupanya dia ada dosa yang besar sekali. Ketika mau menghadapi operasi kedua ini dia harus ngaku. Wah, dia jauh lebih senior. Waktu itu dia usia 70-an, saya masih usia hampir 50-an, jadi beda 20. Tapi bisa curhat ya, bisa ngomong semua. Dan akhirnya selesai operasi kedua, itu dia malah minta, tolong saya dibimbing di dalam doa, tolong saya diajari untuk mengerti firman. Tapi waktunya singkat karena tidak banyak dia di Sydney. Saya cari teman di Jakarta dan dia percaya Tuhan. Sampai pada waktu baptis, pada beberapa waktu kemudian dia sempat panggil saya ke Jakarta untuk bertemu. Dan saya nggak tahu itu pertemuannya terakhir rupanya. Setelah itu dia meninggal karena memang komplikasi penyakitnya banyak sekali. Tapi saya bersyukur dia sudah bertemu dengan Tuhan. Seandainya saya waktu itu ditolak sekali, saya nggak datang lagi. Jadi saya malu. Parkir di St. Vincent, Pak Ivan kan tahu susah sekali. Datang-datang bilang, ngapain dia? Oh, buyau-buyau lah dia bilang. Tahu kau, Pak, anaknya nangis gitu. Rupanya anaknya ini sangat mengasihi papanya. Sebelum papanya meninggal, dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, saya yakin kerinduan inilah yang harus kita dukung sebagai pelayanan pendampingan pastoral. Jadi saya harapkan semua apa yang kita kerjakan bukan dari diri kita. Biar Tuhan yang bekerja secara utuh. Ini Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah materi-materi yang disampaikan dan Pak Max Chandra, terima kasih minggu lalu sangat memberkati. Ini jauh-jauh dari Taiwan, dari Taipei, Pak Slamet dari Hong Kong, saya sangat appreciate sekali. Pak Arianto dari Surabaya, Pak Gideon Ang dari Jakarta, Pak Suryanto dari Malang, Pak Edi dari Surabaya bisa kumpul dan saya juga ketemu dengan sahabat pelayan yang setia Ibu Ruth Suhada dari Jakarta, sangat memberkati bisa mendukung kami malam hari ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bapak Ibu sekalian. Ibu Ruth masih ada? Ada Ibu Ruth. Bu Ruth. Mana Ibu Ruth? Guten Abend, Bu Ruth. Ya, Pak Max ini mau ngomong nih. Guten Abend. Iya. Lama di Jerman, Bu Ruth. Bentar, Bu Ruth. Ya. Oke. Ya, kalau Pak Gideon menyebutkan Ibu Ruth mendampingi Pak Gideon pelayanan cukup lama, saya juga lama. 10 tahunan saya selalu berdampingan. Pak Ibu Ruth sangat setia melayani orang sakit. Setiap kali ke rumah sakit, Ibu Ruth selalu mau ke sana. Saya sungguh melihat teladan yang indah di sini. Silakan Pak Gideon memberikan kata-kata penutup dan nanti mendoakan kami semuanya. Ya, saudara jangan pernah takut ditolak. Ya, tadi kalau cerita bisa panjang, Pak. Jadi saya juga pernah ditolak di Kanada. Betul itu ya. Jadi kalau kunjungan kadang-kadang ada teman, jadi temannya itu minta pendeta. Temannya ingin sekali pendeta kunjungi. Ya terjadi. Nah, saya juga pernah saudara Christmas Carol ditolak juga oleh orang ini ya. Nah, tetapi saudara jangan sedih. Waktu itu saya sedih. Tapi akhirnya orang itu cari kita saudara sebelum meninggal. Bisa begitu. Ya.
Saya mau cari tolong Pak Gideon, saya pernah tolak. Ini orang Kristen malah kalau ini, saudara. Menolak Christmas Carol. Dia istrinya minta. Nah, jadi jangan takut, saudara. Tapi kita jangan marah. Ya, jadi nah inilah pelayanan perkunjungan seperti itu. Ya, jadi ada hati yang murni, sudah usaha, dan selalu berdoa, Tuhan tolong saya tinggalkan kesan kasih Tuhan. Seperti tadi Pak Ari selalu bilang, kita doakan Tuhan berkenan bisa menyembuhkan, tapi kita tetap percaya yang terbaik adalah Tuhan akan berikan. Ya, terima kasih Pendeta Joni, dan juga saya lihat tadi ada Pak Jeffrey majelis, dan juga Pak Sabianda dan semua hamba Tuhan di sana, dan juga para majelis. Kami bisa kali ini hadir walaupun dengan waktu yang terbatas. Nanti dengan pimpinan Tuhan ya kita bisa sama-sama bertemu dalam bentuk-bentuk kelas pembinaan yang memang diperlukan oleh jemaat. Tadi saya khusus salah satu, memang pekerjaan pelayanan perkunjungan ini sangat unik. Itu jarang dibahas biasanya. Tapi justru dalam masa pandemi ini saya melihat saudara justru bisa lewat Zoom, lewat tadi video call, tapi dengan hati kita lakukan itu. Ya, terima kasih ya. Baik, kalau begitu kita akan sama-sama berdoa, Pak Joni ya. Kita berdoa ya. Tuhan memberkati jemaat di Sydney ya. Juga Wonderful Light, saudara mempunyai satu visi sebelum saya berdoa, yaitu making actual, active and attractive Christian. Ya, kita sudah banyak tahu teorinya, kita ingin mempraktekannya bersama-sama, saudara. Ya, jadi kalau sudah bersama kita coba menjalankan. Dan yang kedua, study for ministry. Puji Tuhan, hari ini saya lihat jemaat cukup semangat, walaupun tadi ada yang tanya, ada yang belum mungkin ya. Tapi tetap kita percaya, kita belajar untuk melayani. Tadi Bu Suari juga katakan, mesti melatih kepekaan. Ya, baik, mari kita berdoa, saudara sekalian. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena hari ini di dalam saat pandemi justru menyatukan kami dari 5 negara, baik dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Indonesia, dari beberapa kota, dari Sydney juga kami bisa bertemu ya Tuhan. Terima kasih, justru di dalam pandemi ini melalui online kami bisa bertemu, bahkan bisa belajar dengan keterbatasan, tetapi juga dengan ketidakterbatasan kami bisa belajar dari Surabaya, dari manapun bisa saling membagi pengalaman. Terima kasih, kami bersyukur untuk jemaat IPC, walaupun Sydney sedang dalam keadaan lockdown, tapi semangat mereka tidak luntur. Walaupun ada keterbatasan, terus Tuhan memberkati. Baik jemaat yang dari muda, sekolah minggu remaja, dan secara khusus juga yang usia, yang pemuda-pemudi, kami tetap menyerahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini kami boleh belajar, punya hati yang peduli kepada orang yang sakit, yang seringkali ya Tuhan, di dalam mereka keadaan sakit mereka sangat terbatas, tapi berikanlah kami hati yang caring, dengan perkataan kami, dengan peka, dengan perbuatan kami, dengan pemikiran kami, bahkan Tuhan dengan hati kami mau melakukannya. Walaupun kadang-kadang ada bahasa yang salah bisa ditolak, tapi biarlah hati kami dan usaha kami Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pendeta Ari yang sedang membawakan juga dengan istri, dengan semua Erika, berkati terus pakai mereka di dalam pelayanan terminal illness yang banyak sekali, ya Tuhan. Kami juga bersyukur sekali lagi Tuhan memberkati hamba-Mu yang setia, Pendeta Joni di Australia, dengan pelayanan yang cukup banyak dengan bersama hamba-Mu, penginjil Sabian, dan juga semua rekan para majelis. Tuhan memberkati, Tuhan memakai. Bahkan kami mendoakan, biarlah boleh ada majelis-majelis menjadi lemen-lemen visitation yang lain kali. Tuhan boleh membantu, menjadi berkat, bergandeng tangan, dimuridkan study for ministry. Yang kami boleh melihat actual Christian, orang Kristen yang mempraktekkan, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan topangan kasih karunia-Mu, dengan hati yang mau belajar, Tuhan memakai. Terima kasih Bapak atas pembinaan hari ini. Kami terus berdoa untuk pembinaan selanjutnya dan bahkan follow up. Tuhan juga tetap memberkati gereja di Australia, Tuhan, juga dengan beberapa lockdown. Tuhan berikan hati yang tetap percaya kepadamu. Kasih karunia Tuhan menopang. Sehingga dalam keadaan demikian kami tetap berdoa kalau ada yang sedih, Tuhan berkati mereka dengan kasih karunia-Mu, damai-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka tahu tidak sendiri. Roh Kudus menunjungi mereka, bahkan melalui perhatian, baik melalui online, melalui Zoom, ataupun juga melalui video call. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Bukalah hati saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan, pimpinan dan pertolongan,
kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, secara khusus kalau ada orang-orang yang sakit, sertai hamba-hambamu yang melayani ya Tuhan, pakai menjadi satu persekutuan di dalam Roh-Mu yang kudus, menjadi satu kekuatan di dalam penghiburan dengan topangan kasih karunia Tuhan. Kami boleh saling melayani terus, sampai satu saat bertemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Gideon, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perjumpaan kita selesai malam ini. Tuhan memberkati bagi seluruh peserta ini bergabung, bukan hanya Jemaat IPC, kami ada Jemaat dari HIPC dan gereja tetangga. Saya lihat ada beberapa. Marilah kita bergandengan tangan melayani bersama. Ya, Bu Yohana, terima kasih bisa ikut hadir dari Jakarta juga. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi di dalam kesempatan yang lain. Tuhan memberkati Pak Gideon dengan tim pelayanannya. Terima Tuhan kasih, Pak. memberkati. Terima kasih. Ya. Terima kasih para majelis ya. Terima kasih. Pamit ya, mari. Pak Jeffrey, Joni. God bless. Ya, Pak Jeffrey. Ya, Pak Jeffrey, Evan. terima kasih Pak Jeffrey. Ya, thank you Mas Pak Ari. Abian. Ya, Ah, mari. Ya, Urus ya. CEO-nya mantap. Ya. Waktu Pak Gideon, thank you. Stefanus, Fokus selamat, Tuhan thank you. berkati. Mas Om Joni, thank Pak you. Stefanus, Ya, thank you, Pak. Jeffrey, thank you. Stefanus, Thank you. Kristianto, Ya, Pak Stefanus, ya. Stefanus, ya. Bu Eli, Pak Stefanus Jeffrey. sama Ibu ada itu. Iya, ada itu. Iya. Iya, mari. Fabian, God bless ya. Ya, Mari, God ya, bless ya, Tuhan Pak. berkati. Thank you. Iya. Mari. Sir.